Shalom saudara terkasih yang di dalam Tuhan. Mari sama-sama kembali kita fokuskan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sungguh dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
Mari nikmati hadiratnya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia rindu akan setiap kita. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Sungguh kami mencintai-Mu Tuhan. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu ya Tuhan. Tenangkan jiwa kami. Biarlah damai sejahtera memenuhi hati kami. Kau baik Tuhan. Hanya bersama-Mu kami rasa tenang. My soul rests within You, God. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami rasakan cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Kamu jadikan Kau segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah Kau menjadi tujuan hidup kami ya Bapa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
sebab Engkau adalah Raja atas hidup kami. Hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada, kita mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap mau memuji Engkau, kami tetap mau menyembah Engkau. Kami tetap menaruh Tuhan lebih di atas segala-galanya dalam hidup kami. Walaupun hari ini hari yang kami jalani bukan hari yang mudah, bukan hari yang gampang, bukan hari yang enak. Tapi kami sangat yakin dan percaya kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu pasti, kami pasti dimampukan untuk keluar sebagai pemenang. Seberat apapun yang menjadi beban yang harus kami pikul hari ini, kami percaya kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Saat ini bicara buat setiap kami, kuatkan anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Hamba percaya kekuatan yang baru dari Roh Kudus akan mengalir dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu mencari wajah-Mu, mereka menemukan kelegaan, mereka menemukan jalan keluar, mereka menemukan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus. Bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, sebab kami percaya kami akan disegarkan kembali oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom. Ibu Saudara dimanapun engkau berada, apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, through ups and downs, tetap percaya kita masih punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita punya hati. Kalau kita punya Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang kita tidak bisa lalui. Seberat apapun, sesulit apapun, seenggak enak apapun hidup yang kita jalani, percayalah engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya harapan. Amin. Sama-sama buka Alkitab kita 2 Korintus 4. Saya mau coba ajak Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-8 sama ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Satu hal yang saya suka Bapak Ibu Saudara dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu frase atau ada kata-kata yang diulang berkali-kali di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu namun tidak, namun tidak, namun tidak. Namun tidak di sini bicara tentang apa sih Bapak Ibu Saudara? Bicara tentang seberat apapun hidupku, tapi aku enggak sampai tergeletak kok. Sesulit apapun hidupku, tapi aku enggak pernah dibiarkan sendirian. Bicara tentang ada harapan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal kami ditindas. Ditindas enak enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap masih ada ucapan syukur. Namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Seberat apapun Bapak Ibu Saudara yang kau lagi hadapi, masalah, persoalan, badai, pergumulan, izinkan saya cuma mau ingatkan sama Bapak Ibu Saudara sederhana, masih ada harapan. Selama engkau pegang Tuhan masih ada harapan. Walaupun hari ini engkau bilang, Pak, masalah yang terjadi sama hidup saya hari ini ada di titik nadir dalam hidup saya. Pak Ibu, saya cuma sederhana mau katakan, tetap ada harapan. Tetap ada harapan. Walaupun hari ini mungkin kelihatannya temanmu tidak bisa tolong engkau, saudaramu tidak bisa tolong engkau. Mungkin orang yang selama ini engkau anggap, oh ini orang kuat. Kalau saya temenan sama dia apapun masalah saya, dia pasti bisa tolong saya. And one day, mungkin hari ini dia tidak bisa tolong engkau Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, selama engkau punya Tuhan, engkau tetap punya harapan. Kita belajar dari Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup, dalam pelayanan yang dia jalani, enggak mulus selalu Bapak Ibu Saudara. Banyak kerikil-kerikil tajam yang dia harus lalui. Banyak persoalan, banyak badai, banyak tekanan yang harus dia terima. Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dia harus dianiaya. Dia harus menerima kondisi-kondisi yang enggak enak terjadi dalam hidupnya. Tapi dia cuma bilang sederhana di ayat ini Bapak Ibu Saudara. Sejatuh-jatuhnya aku, Tuhan pasti menolong aku. Dia tidak putus asa, dia tidak habis akal, dia tidak pernah merasa sendirian. Dan dia percaya kalau Tuhan tidak mungkin membinasakan dia. Itu yang harus kita taruh dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa?
Karena kita tidak bisa memungkiri dalam hidup yang kita jalani ini, kita tidak bisa memungkiri. Masalah pasti terjadi Bapak Ibu Saudara. Persoalan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Tidak terkecuali yang lagi ngomong ini Bapak Ibu. Yang lagi ngomong ini juga punya masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita tidak bisa menolak masalah. Masalah pasti terjadi. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan, kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang masih punya harapan Pak, dia masih punya masa depan. Dia masih bisa dipulihkan, dia masih bisa mengalami terobosan, dia masih bisa mendapatkan kemenangan. Dimanapun engkau berada, saya cuma mau katakan sederhana, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau sendirian. Dia tidak pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Seringkali kita merasa seorang diri menghadapi kesulitan hidup ini. Tapi ketahuilah sebagai orang percaya kita harus tahu. Mungkin rasanya kita sendiri, tapi kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Sebagaimana Rasul Paulus bisa berkata, Bapak Ibu Saudara, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Itu yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang membuat kita down Bapak Ibu Saudara, kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Dan seringkali ya Bapak Ibu Saudara yang saya dapati, waktu kita ada di titik bawah, teman-teman pasti ninggalin kita. Kalau kita lagi ada di atas Bapak Ibu Saudara, orang bukan teman bisa ngaku teman Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita ada di bawah Bapak Ibu Saudara, gak ada yang mau gubris kita. Akhirnya kita semakin down, semakin terpuruk di dalam masalah kita. Tapi ketahuilah di titik terendahmu tetap ada Yesus di sana. Saya menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, tiap hari punya masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya lihat cuma sederhana. Di sore hari ketika saya, di malam hari ketika saya flashback kembali hidup saya satu hari ini. Toh Tuhan tolong buktinya Bapak Ibu Saudara. Toh Tuhan tolong. Waktu saya ingat lagi, iya ya tadi jam 9 pagi saya ngalami masalah ini. Buktinya Tuhan tolong. Jam 12 siang saya ngalami masalah ini. Tuhan tolong. Dalam apapun hidupmu, masalah kita tidak bisa pungkiri. Tapi pertolongan Tuhan tetap ada untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Setiap orang punya masalah, tidak tahu itu keuangan, keluarga, apapun itu bentuknya. Hakikat dari manusia ini Bapak Ibu Saudara, kita itu suka sekali yang namanya ditemani. Dan ketahuilah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, Dia selalu menemani setiap kita. Hari ini apapun yang terjadi, saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, meskipun engkau belum ditolong, bukan berarti engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin engkau punya utang-utangmu belum selesai. Tapi bukan berarti kalau engkau tidak ditolong sama Tuhan saat ini, berarti Tuhan tidak bersama dengan engkau. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Dia tetap bersama engkau. Di titik terendahmu pun dia tetap ada di sana. Masalah ditolong atau tidak ditolong itu kedaulatannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang membuat saya sedih, seringkali setan suka main di sini Bapak Ibu Saudara. Seringkali setan suka memutarbalikkan fakta, dia suka untuk membuat kita bingung sendiri. Dia suka membuat kita merasa, iya saya sendirian, Tuhan tidak cinta sama saya, Tuhan tidak sayang. Intimidasi itu terus yang seringkali dikatakan oleh setan. Yang membuat kita semakin drop, dan semakin drop. Tapi dari tempat ini, izinkan saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. Kalau nyawanya saja dia berikan buat setiap kita, masa penyertaannya tidak dia kasih buat hidup kita? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya katakan dari tempat ini, tidak mungkin. Menjalani hidup yang saya jalani ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat pertolongan demi pertolongan, penyertaan demi penyertaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tidak tolong saya, besok pasti dia tolong saya. Kalau besok dia tidak tolong saya, lusa pasti dia tolong saya. Satu hal yang saya tahu, saya tidak mungkin tidak ditolong sama Tuhan. Itu yang kau harus taruh dalam hatimu. Karena kalau kita tidak taruh itu dalam hati kita, jalani kehidupan ini puyeng, pusing Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi selama engkau pegang Tuhan, engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa keluar sebagai pemenang. Bukankah Matius 28 ayat 20 berkata, ketahuilah aku, hanya pakai huruf besar Bapak Ibu Saudara, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau dia janji masa dia tidak tepati Bapak Ibu Saudara. Dia pasti memberikan yang terbaik buat setiap kita. Hari ini belajar sama Daud Bapak Ibu Saudara. Daud hidup bukan tidak punya masalah. Dia hidup bukan tidak punya persoalan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bisa berkata, sekalipun aku
dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Yang sederhana cuma ini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan itu cuma sederhana nih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun enggak lagi diberkati loh Bapak Ibu, saya tetap percaya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalau engkau tiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan di titik terendahmu engkau tetap memuji dan menyembah Tuhan, kebajikan dan kemurahan, kebaikan Tuhan pasti mengikuti engkau. Saya katakan pasti mengikuti engkau, enggak mungkin Tuhan enggak berkati hidup kita. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Dia enggak pernah tinggalkan setiap kita. Tetap percaya, tetap taruh kan kepercayaanmu penuh hanya kepada Tuhan. Di titik terendahmu hari ini, engkau boleh record tanggal berapa ini titik terendah dalam hidupmu. Taruh sama Tuhan, saya yakin dan percaya Dia akan segera bawa engkau naik keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6, setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi, jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya siap mendoakan Bapak Ibu Saudara dan saya rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami disegarkan kembali Tuhan, kami diingatkan kembali kalau kami masih punya Tuhan. Benar kami tahu kami punya masalah, tapi satu paket kami juga punya Tuhan. Kalau kami punya Tuhan, kami punya harapan. Kalau kami punya Tuhan, kami punya masa depan. Kalau kami punya Tuhan, kami percaya kami pasti keluar sebagai seorang pemenang. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada dengan setiap persoalan badai pergumulan yang mereka sedang hadapi. Hamba percaya terobosan pasti terjadi. Hamba percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, tetapkan kepercayaanmu kepada Tuhan dan nantikan. Percaya Dia pasti memberikan semua yang terbaik indah pada waktunya. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.